teman-teman semua, semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga diberikan kemudahan lancar di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran hadis tentang menerapkan hukum bacaan mad. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian atau definisi mad, ya, yaitu mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Mad menurut bahasa kemarin artinya memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bacaan. Mad itu ada banyak ya teman-teman, tapi yang kita pelajari yaitu mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah apabila ada salah satu huruf mad, yaitu alif, waw, iya, yaitu alif sukun, ya sukun, dan waw sukun. Kalau alif didahului dengan fathah, kalau iya didahului dengan kasroh, kalau waw didahului dengan dhamma. Itu yang disebut dengan mad tabi'i. Sedangkan mad wajib mutasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Mad panjang wajib itu harus, mutasil itu bersambung atau di dalam satu kalimat. Ada juga mad wajib, mad jaiz munfasil. Apa pengertian mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau terpisah atau di dua kata. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Nah, di sini kita setelah mengetahui definisi atau pengertian daripada mad tabi'i, mad jaiz munfasil, dan mad wajib mutasil, sekarang kita akan praktek menerapkan hukum bacaan mad di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di sini telah ada surah Ad-Duha, surah Al-Kafirun, dan juga surah Al-Qadar. Silakan teman-teman mempraktekkan membaca hukum bacaan mad di dalam surah Ad-Duha, surah Al-Kafirun, dan surah Al-Qadar. Mari kita praktekkan membaca atau hukum bacaan surah Ad-Duha di dalam membaca surah Ad-Duha. Ya. Mempraktekkan hukum bacaan mad di dalam yang ada di dalam surah Ad-Duha. Silakan teman-teman simak terlebih dahulu bacaan yang akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Ad-Duha ini banyak sekali terdapat hukum bacaan mad, terutama mad tabi'i. Seperti di kata idza, yaitu huruf madnya alif didahului dengan fathah, makanya disebut dengan mad tabi'i. Ma begitu juga ya. Begitupun hukum bacaan mad tabi'i yang salah satu hurufnya iya, ya sukun, yaitu didahului dengan kasrah. Ya. Dan di sini pun ada hukum bacaan mad wajib mutasil teman-teman, yaitu kata ailang. Kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hajah di dalam satu kalimat. Dan juga di kata as-sa'ila ini hukum bacaan mad wajib mutasil, ya, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, yaitu as-sa'ila. Selanjutnya kita akan membaca surah Al-Kafirun. Silakan teman-teman mengikuti, menyimak, dan memperhatikan bacaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu
wala antum amiluna ma a'bud wala ana amilum ma abadtum wala antum amiluna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Kafirun juga banyak sekali terdapat hukum bacaan mad, yaitu mad tabi'i dan juga mad apa teman-teman? Di sini mad jaiz munfasil seperti di ya ayyuha. Nah, ya ayyuha itu mad jaiz munfasil teman-teman, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam dua kata atau di lain kata. Yang pertama di kata ya mad tabi'inya, dan selanjutnya di kata ayyuha, hamzahnya ada di kata ayyuha, maka disebut mad jaiz munfasil. La a'budu, la a'budu pun ini hukum bacaannya apa teman-teman? Hukum bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yaitu di kata la dan bertemu dengan hamzah di kata a'budu. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau di dua kata, yaitu di la dan a'budu. Oke teman-teman, silakan perhatikan cara membacanya, dipanjangkan ya, la a'budu. Kalau di dalam Al-Qur'an biasanya ada baris seperti bendera seperti ini ya teman-teman, tapi bukan bendera merah putih nih, nggak ada warnanya ya. Yang penting ada seperti ini berarti dipanjangkan. Cuma teman-teman juga harus tahu hukum bacaannya ini apa? Mad jaiz munfasil, bukan mad wajib munfasil. Karena perbedaannya di sini dikata mad jaiz munfasil karena ada di dua kalimat, yaitu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dua kata. Oke, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Qadar. Silakan teman-teman simak dan mengikuti bacaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, silakan teman-teman perhatikan panjang pendeknya, terutama hukum bacaan mad yang telah teman-teman pelajari, baik itu mad tabi'i, baik itu mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Setelah teman-teman mengetahui definisi, teman-teman harus menerapkan, mempraktekkan hukum membaca mad di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam membaca Al-Qur'an itu harus dengan ilmu tajwid. Biar apa? Biar baik dan benar bacaan juga, dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman mempraktekkan atau menerapkan hukum bacaan mad di dalam membaca Al-Quran, terutama di dalam surah Ad-Duha, surah Al-Kafirun, dan surah Al-Qadar yang ada atau yang kita telah pelajari. Dan untuk tugasnya teman-teman kerjakan uji kompetensi halaman 25 ya, ditunggu sampai jam 3. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام في أماني شيخنا الله